Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari jurusan akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT diambil dari bahasa Belanda, yaitu Namsblaasvennootschap, yang artinya suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki sebagian saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu pendiri minimal 2 orang atau lebih, yang terdapat pada pasal 7 ayat 1. Akta notaris yang berbahasa Indonesia, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan oleh BNRI. Modal dasar minimal pembuatan yaitu 50 juta dan modal disetor minimal 25%. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Pemegang saham harus WNI atau warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Perseroan terbatas atau PT juga dilakukan pembagian, yaitu ada 3 bagian, yaitu PT terbuka, PT tertutup, PT kosong. PT terbuka yaitu perseroan PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. PT tertutup yaitu perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang saham hanya dari kerabat atau keluarga. PT kosong yaitu perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tetapi tidak ada kegiatannya. Keuntungan dari membentuk perusahaan PT yaitu kewajiban terbatas, tidak seperti partnership. Pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Kedua, masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Kelemahan dari pembentukan PT yaitu kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personal.